Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun amit pasang Kalimantape ting dibene ing gladuni demawa ing tawang-tawang linepatno ing tulak mano. Kembali lagi bersama Ardi di podcast Formasi. Awal ini malam Minggu, artinya kita mau membahas soal cerita cinta. Nah, di samping saya udah ada teman saya namanya Kak Sam. Hai. Kok hai Ya, apaan? ya kan jual mahal. Waduh. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal cerita cinta nih. Gimana? Nih, gini nih. Kan biasanya kalian denger tuh Ardi tuh cuman ngomongin orang aja, tanya-tanya orang aja. Padahal dia tuh, ya Allah, susah cinta-cintanya dia tuh susah gitu. Gimana kalau kita sekarang tanya-tanya dia aja ya kan? Daripada gue yang ditanyain ya kan, mending dia yang ditanya-tanyain. Biar kalian tuh tahu host kalian itu gimana sebenarnya cerita Aduh, cintanya jangan gitu, gitu. Pak. Aduh. Jadi gimana nih Kak Ardi nih? Aduh, Jeng cerita mana nih? Yang cerita mana? Banyak banget soalnya. Waduh. Ya mana aku tahu kan situ yang punya cerita cinta mungkin yang menarik kali. Kalau nggak diceritain dari awal kali udah pernah pacaran kan udah kan? Atau Belum. gimana nih? Belum. Wah, kok saya shock ya. Ini Udahlah. Kencan tapi. oh udah kencan. Tapi pacaran? Enggak Oh, enggak. tahu sih, Oh, enggak enggak tahu tahu. sih. Kok berat gitu. Kok berat ya? Baru di awal aja udah miris gitu ya Aduh. nggak apa-apa. Jadi gimana nih? Mungkin sedikit nih opening. Ini Kenapa sih opening. cintanya Ardi itu gimana Nah, ini? ceritanya itu gini. Jadi pernah biasanya saya sama Kak Sam ini ngomongin soal apa namanya? Apa nih? 11 kali. 11 kali ditolak. Aduh. Aduh. Oh ya ini for your information aja nih. Jadi itu aku sama Ardi tuh udah temenan dari kecil gitu kan. Ya setidaknya tuh dari dia embrio. Kita dulu Duh, pas pembagian otak tuh kenal aku sama dia. padahal tua kowe loh, Pak. Cuman gini, ngomong-ngomong 11 kali tuh ini dia tuh pernah 11 kali ditolak gitu kan. Jadi itu gimana nih? Kayaknya menarik deh. 11 kali 11 ditolak. kali itu gini Pak, 11 Gimana kali nih? udah gini. Jadi itu kan ceritanya dari kecil dari SD loh ya. SD itu kan nggak jelas banget gitu lah Oh ya. ya. Tapi kan eh, kamu itu jahatnya, Lah gimana? lo jahatnya masa SD kayak gitu dihitung ya kan gitu. Oh gitu. Ya kan dihitung lah. Tapi SD nembak kan? Eh? Tapi SD nembak kan? Ya kayak Raditya Dika gitu loh. Tahu kan Iya. yang cerita Raditya Dika itu yang nembak cewek terus ih najis gitu. Oh kamu dinajisin. Oh kamu dinajisin. Oh soalnya dia nggak cerita kalau dia dinajisin sama Enggak cewek gitu gitu loh. juga, Oh Pak. enggak. Tapi kan nadanya sama. Gitu. Oke. Terus gimana nih? Nah, terus itu eh tapi SD, SME, terus SMA gitu, SMK. Enggak SMK ya, aku STM loh ya. Oh, STM. Jadi Sering SD, tawuran. SMP, SMK itu tetap ya sama sih. Oh iya. Iya gimana nih? Jadi apa ya? Ya kemarin juga aku udah cerita di Mm-mm. podcast cerita cinta atau cerita cinta itu kan eh, kelemahan saya itu kan di ini, Pak. Kelemahan saya itu mendekati cewek, Pak. Oh gitu. Bukan lemah syahwat tapi kan. Aduh, enggak. Aduh. Oh enggak. Apa sih yang membuat seorang Ardi padahal dia kan kita tahu lah dia seorang host podcast juga ngobrolnya juga enak gitu. Kenapa bisa lemah deketin cewek itu gimana itu? Gini Pak, ini penting Pak diketahui banyak orang bahwa, ngomong ini, ngomong enak, ngomong enak lah, kita kita nyambung, ngomong, ngobrol gitu, bukan berarti kita mendapatkan hatinya toh Pak. Oh, I see. Iya Terus toh? yang membuat kamu susah itu apa? Susah sama ceweknya tuh apa? Dalam hal apa berarti? Nggak tahu Pak. Jadi ketika oke lah kita bisa, apa ya, bisa kenal, deket sama cewek gitu loh. Ini ada by the way aku mau cerita soal ini Pak. Apa nih? Jadi bagaimana saya itu dekat dengan cewek dan itu sudah posisinya atau kasarannya itu bisa dilihat, "Oh ini udah jadi, harusnya udah jadi nih." Ah, itu Gitu loh. posisi pikiranmu tapi ya. Kok pikirin Oh saya gitu loh. iya. Gimana Sak, ceritain aja ya? Boleh nih menarik Jadi nih. jadi awalnya gini Pak, waktu itu masih kuliah Pak. Jadi, Kuliah. kamu inget nggak pas kita itu apa, ini, buat satu project, apa, ini, apa, ngejob, Apa? Oh iya. project job buat calon kakak ipar yang nggak jadi kamu gitu loh. Oh, kok Pas jadi saya nikahan kan lagi. kita Oh iya. pas nikahan kan, make jasa kita gitu loh Ah, dulu kan. Kita terus? pernah bikin kayak wedding video dan lain Yes. sebagainya, fotografi gitu. Nah, setelah itu kan ada nih Pak, apa, uangnya Pak. Aha. Nah, uangnya itu buat Ngedate. modal ngedate Pak. Oke. Nah, itu ceritanya sebelumnya itu saya kenal sama kakak tingkat saya Pak. Jadi kakak tingkat itu saya kenalnya lewat gara-gara pas saya misalnya gini,
saya punya satu teman kakak tingkat, Ya, terus ini menikah, kemudian ada teman-temannya yang lain, kamu kenal. kondangan bareng gitu loh. Iya, I Nah, pas see. kondangan bareng kita ketemu dengan dia gitu loh. Nah, dia ini ternyata satu jurusan dengan saya, satu prodi dengan saya, cuma bedanya kakak tingkat gitu. Nah, lama-lamaan gitu kan, apa, sempat main juga karena di apa, karena di situ ada teman saya, terus sempat main tuh ketemu sama dia gitu loh. Nah, waktu itu emang dia orangnya itu apa ya, sesuai tipe saya, Pak. Jadi orangnya tuh nggak tinggi-tinggi banget, kecil gitu, terus Minion atau imut gitu. gimana tuh kecil? Yang imut Oh, lah, emot, oke, imut-imut gitu. terus? Terus, satu frekuensi ketika ngobrol gitu loh, Pak. Ya, Jadi kita ngobrol dengan hobi yang sama, dengan kesukaan yang sama, jadi nyambung gitu. Waktu itu kita nonton. Jadi nonton for apa your nih, Pak? Nonton porno? nonton Oh, enggak. jangan Nonton gitu, apa Pak. dong? Nonton film dong, Oh iya. Pak. Karena di apa, di kota kita kan nggak ada bioskop ya, kita Iya, harus ke tetangga dulu buat nonton. nonton gitu loh. Kita ke sana terus, eee, pokoknya di situ banyak kenangan lah, Pak. Kita curhat-curhat bareng, kita ngobrol bareng gitu loh. Jadi mulai mulai deket nih, mulai Mhm. deket, "Ih, oh ini kayaknya enak nih buat jadiin apa ya, calon pasangan kita." Karena kita tahu bahwa kita ngobrol sama anak ini tuh nyambung gitu Oke. loh. Terus dijak, main juga enak gitu loh. Ini main apa nih? Kok enak? Main Ya enak maksudnya apa main nih? ke Apa nih? aduh pikiranmu. Aduh. Maksudnya kan, nonton gitu, Oh, jalan itu enak gitu loh. Nah, bulan by bulan terus tahu hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun di 2017. PDKT tuh. PDKT Ah, itu. Jadi kalau bilang saya itu nggak PDKT kamu salah, oke. saya PDKT itu Cuman loh. ditolak. Oh, enggak. Ya jangan Gimana? jangan jadi awal-awal Oh, iya, gini iya, dong, iya. saya kan belum cerita. Terus udah setahun nih, udah setahun nih. Terus? Nah, jadi itu waktu itu 2017 mau akhir lah, Berarti jadi mau masuk 2018. mau 2018 itu, eee, bulan apa ya, bulan pokoknya itu puasa lah, puasa Aha. puasa puasa kita makin dekat, saya juga sering sekali main ke rumah dia itu loh, main ke rumah dia, kebetulan waktu itu bulan Ramadan dan dia itu pengen, apa istilahnya ya, Kolak, usaha. kolak, kolak. Oh, enggak. Enggak usaha, Kirain pengen Pak, kolak. Terus? usaha gitu loh. Maksudnya dia pengen usaha buat bikin kayak takjilan gitu loh, takjilan nanti dijual lagi di Pujasera itu, pusat jajanan Hmm. Ramadan gitu loh, di apa, di kota-kota atau kan biasanya banyak tuh di pinggir jalan gitu. Nah, saya juga ikut bantuin gitu loh. Jadi prosesnya itu seperti itu, saya ikut bantuin, terus saya, "Oh ini kita bikin ini aja, bahannya gini, gampang," gitu loh. Nah kita bikin deh itu, Usaha usaha bareng. bareng loh. Aduh, kan di TikTok itu banyak Pak ya, usaha Iya, bareng sama gitu, pasangan. sama pasangan dari apa, Nol. dari PDKT Oh iya, dari gitu. PDKT. Tapi kok bohong Mbak, Iya. saya nggak bisa loh. Soalnya kamu nggak di-TikTokin waktu itu, Aduh, Pak. ya Jadi nggak ada kenangannya. dulu belum ada TikTok Iya. Pak. Terus? Nah terus ketika apa ya, berjalan berjalan gitu, sampai kita itu liburan bareng, Pak, Aduh. liburan bareng kita ke Jogja gitu, kemudian berdua terus nginep juga di rumah dia, di Jogja itu kan ada bapaknya juga gitu loh. Jadi sedekat itu gitu loh, Pak. Nah, waktu berjalan kan kita udah pede nih ya, Pak, Heeh. ya. Kita tuh aku atau Ya dia, saya, Pak? Oh iya, saya itu terus? udah pede maksudnya ya. Ya kan biar jelas gitu loh. Ya nggak tahu Terus? kalau kalau menurut sang the most fuckboy in the world ini gimana. Tapi Terus? kan menurut saya itu sudah, "Oh ini bagus nih." Maksudnya, Heeh. eee, Progresnya progresnya bagus jelas. nih, jelas Heeh. nih ya, udah apa, udah, bikin usaha bareng, Heeh. terus udah jalan bareng, udah liburan bareng di luar kota gitu loh. Kurang opo aku gitu loh kan. Berarti udah bagus nih. Nah ketika mau ditembak, tuh ditolak, Pak. Lah gimana? Oke, mungkin sebenarnya kalau dari progres yang kita dengar tadi kayaknya PDKT-nya asik ya, maksudnya jalan kemana bareng, bikin usaha bareng, main Iya, Pak, bareng. sampai kita itu beli apa, beli gas itu Heeh. bareng, Pak. Ayo cari gas gitu loh." Ah, gitu. Ya sebenarnya kamu tuh jadi tukang gas atau gimana sebenarnya? Enggak, cuman gini nih, mungkin yang bikin penasaran sama Bangsat ini Jaki. audiens ini, para pendengar ini tuh kayak, gimana sih kamu nembaknya kok bisa ditolak padahal udah sedekat itu, setahun loh, bukan waktu yang pendek. Lama itu udah, kalau KPR ya dapatlah sekali tuh.
Jadi Wah, KPR 12 bulan, Pak. KPR 20 tahun, Pak. ya maksudnya sekali bayar gitu loh. Pasti kok bisa gitu loh. Pasti nembakmu tuh gimana gitu. Apakah kamu lewat chat atau kamu telepon atau SMS atau gimana gitu loh. Iya, mungkin apa ya? Ya kan maksudnya kan saya juga sering chat gitu loh ya. Maksudnya Mhm. mancing-mancing gitulah ya. Tapi dari hasil apa ya? Penerawangan atau apa ya namanya? Kita bisa terjemahkan bahasanya itu aku memang dianggap konco, Pak. Saya cuma dianggap teman gitu. Berarti kamu belum nembak dong? Sudah, Pak, Nah, sudah. nembaknya gimana? Maksudnya nembaknya tuh langsung kah atau gimana nih proses nembaknya gitu loh? Prosesnya itu aduh iki aku malah di Enggak apa-apa. Kan kalian pasti paling denger nih ya, pasti aduh aduh entar aduh. pendengarnya paling banyak nih di sini nih. Gimana Aduh, nih? ya ditembaki, Pak. Maksudnya, Iya waktu kan itu sih banyak, ada yang kasih boneka, didatengin samperin bawa pawe atau gimana gitu loh. ya apa ya, Pak, ya, padahal sih ya cuma, belum sih nembaknya itu kan gini, Pak, nembaknya kan, gimana sih kalau kita kayak gini gitu. Aha. Maksudnya, hubungannya kayak piye gitu loh. Terus? Terus dibilangnya temen. Mungkin sebenarnya kamu kurang ini kali, kurang pede dalam nimbak aja. Mungkin kamu harus bilang, "Mau nggak jadi pasanganku?" Gitu. Karena mungkin kalau bener kalau kamu tadi tanya kayak, "Sebenarnya hubungan kita apa sih?" Ya waktu itu emang temen kan, kan kalian belum Tapi ada kan saya komitmen. sudah ini, Pak, sudah piye nek, apa kok enggak ke yang pacaran aja gitu. Heeh. Nah, enggak, aku nggak bisa terima kamu jadi pacar, aku cuma bisa kamu itu menjadi teman aku gitu. Ya udah temenan aja dulu, entar kalau hilaf juga jadi pacar gitu dong. Fuck Oh, jadi gitu. fuckboy emang gitu sebenarnya. Aduh, Berarti berarti sebenarnya menurutku ya mungkin dari awal tadi aku bilang punya kelemahan nih ke cewek. Jadi menurutku kelemahannya dalam nimbaknya kali atau gimana nih sebenarnya yang kamu rasain secara dari kamu sendiri gitu loh. dari saya sendiri gini, Pak. Jadi, apa ya, kadang kadang orang itu kan gampang banget tuh mendapatkan hati cewek lah. Kita tahu lah bahwa, ketika cewek itu sudah punya menaruh hati pada cowok itu kan kerasa banget. Nah kadang-kadang tuh yang saya susahkan itu, kita bisa sih ngobrol, kita bisa bercanda-canda, kita bisa ngobrol enak, ngobrol bareng senyambungnya gitu. Tapi kan menaruh, apa ya, bibit hati itu kan susah, Pak. Mhm. Oke, paham. Ibaratnya gini, kalau kita terlalu deket sama cewek, terlalu nyambung sama cewek, jadinya temen gitu loh. Tapi, ke yang apa ya, seksual interest itu nggak ada gitu loh. Tapi gini deh, pernah nggak sih ini mungkin ya sebenarnya bukan bukan hal yang tabu juga sih kalau kita udah dewasa, mungkin gue yakin yang dengerin juga udah dewasa-dewasa. Maksudnya gini, pernah nggak sih lo flirting ke cewek jadi kayak iya pas lagi PDKT gitu tuh kayak kayak, ya udah gitu kasar-kasarannya tiba-tiba pegang tangan dia kah, atau tiba-tiba tuh kontak fisik ke dia gitu loh. Jadi nggak sekedar hanya ngobrol, terus keluar bareng, paling deket pas boncengan doang gitu-gitu. Pernah nggak sih kayak flirting-flirting kayak gitu-gitu? Itu, Pak, mungkin, Pak. Aduh. Aku kan gini ya, saya jelaskan bahwa saya itu apa ya, nggak terlalu fuckboy lah, aku softboy banget. Aku, mikirnya yo kadang-kadang aku bisa nggak ya kayak gini yo, ya ini sebenarnya udah pernah dibahas kita beberapa kali, kita sering ngobrol soal flirting-flirting sama si Pak Saim ini. Karena apa? Karena dia itu emang paling jago yang kayak gini. Nah, penerapannya di saya itu kayak sering kali miss gitu loh. Nah ini sih, ini menarik sih, kadang gini nih, kalau kita ngobrolin kayak flirting dan pendekatan ya, kadang mungkin sebenarnya bukan miss menurutku, Pak, tapi timing-nya nggak tepat. Kadang gini ya, kalau Heeh sedikit heeh. ngobrolin karena ini cerita cinta ya, jadi sedikit ngobrolin beberapa kayak, ya yang aku tahu lah beberapa orang tuh, mereka tuh do something tuh in right time, jadi di waktu yang tepat. Jadi kayak semisal nih mungkin kalau pas lagi sesuatu nonton gitu kan, tadi Wah, bilang nonton ini gitu kan ya, sebentar. heeh, Buat kalian pendengar podcast Formasi, ini tolong dicatat baik-baik iya. karena ini ada ilmunya ya. Ini dari pawang ilmu loh, pawang buaya nomor satu se-Indonesia. Enggak, jadi Gimana gini, gimana? pasti mereka tahu dalam artian gini, maksudnya kayak nonton gitu. Sorry, waktu itu kamu nonton yang milih film siapa? Waktu itu apa ya, aku sih, Kamu yang milih film. heeh Kamu heeh, pilih film apa? Cinta. cinta. Kenapa gini, kamu ada pikiran nggak kenapa nggak nonton film horor? Nggak ada horor, Pak. Film action?
Ada dong pasti. Nggak lupa, aku lupa. Pokoknya itu kan karena ada salah satu film yang terkenal baru rilis gitu. Terus Aha. terus ya udah nonton film itu aja gitu loh. Oh, I see. Jadi mungkin gini nih, kalau kita sedikit sharing juga ya. Ah, siap, siap. Gimana Pak Sam? Kadang itu salah satu yang menurutku membuat kita itu salah langkah. Nah, gimana? Karena kan kita butuh momen ya kan. Jadi kita menciptakan momen ya sesuai momennya. Jadi contoh ketika emang kita mau ngajak nonton, kamu ngecek dulu nggak sih list filmnya? Pasti kan kamu ngecek dulu dong film yang tayang hari ini apa aja. Nah, mungkin ketika kamu ngecek kok nggak ada film yang menarik. Contoh kalau kita ngomongin umumnya, pasti semua pendengar tahu. Umumnya. Ketika orang PDKT itu hampir 90% mereka nonton horor. Siap. Mereka nonton horor. Kenapa? Karena 90% film horor itu shootnya pasti gelap, ruangan bioskop juga tahu sendiri gelap, dan kebanyakan jump scare film-film horor tuh. Sekalipun nggak jump scare juga pasti buat cewek itu nakutin. Nah, di poin ini kita bisa ngambil momen. Jadi kayak contoh, kadang kita hanya flirtingnya tuh kayak bercanda. Gimana? Bercandanya gini, ntar kalau aku takut aku ngumpet ke kamu ya. Jadi kayak kita cowoknya tuh ya kayak penakut. Jadi kayak aku takut nonton film horor tapi aku nontonnya sama kamu biar kalau aku takut bisa ngumpet ke kamu gitu kan. Nah, di situ kita bisa sebenarnya dapat respon flirting juga dari si cewek. Jadi kayak, "Ih, masa kamu takut sih?" Iya beneran. Jadi kayak udah film mulai, jump scare pertama atau adegan horor pertama tuh kamu nggak ngumpet ke dia tapi kamu tuh kayak ngagetin dia gitu loh. Nah, dari situ dia udah mulai deg-degan. Selanjutnya apakah kamu bakal dikagetin sama cowoknya ini lagi atau dikagetin dari film. Di situ biasanya ceweknya udah mulai tutup-tutup mata. Nah, di situ nih tangan lah udah mulai pegang. Ih, ngapain sih takut? Gak usah ditutupin gitu. Nah, sebenarnya kita buka tangan dia bukan biar dia nonton film, tapi emang kita mau kontak fisik aja ke dia gitu. Iya. Itulah boyo luak. Nah, hal seperti itu. Jadi ya jujur karena Iya, pasti iya. semua film horor itu adalah satu ajang PDKT gitu kayak gitu sih. Iya. Bener. Dan satu hal ini, apa ya, ini rahasia umum juga sih sebenarnya. Kalau nonton bisa usahakan tuh di belakang, jangan di tengah gitu loh, nonton di Jadi belakang. miliknya itu yang belakang-belakang tuh ya, yang Belakang kursi pojok. belakang pojok Itu kalau gitu udah loh. pacaran belakang pojok. Kalau yang PDKT di belakang-belakang aja. Kenapa ya? Karena biar ketika ini juga biar kamu nggak mengganggu orang lain. Ketika kamu di tengah dan kamu tuh kebanyakan pola, kebanyakan gerak, kasihan yang lain juga ngeganggu. Walaupun mereka yang lain tahu, wah ini lagi PDKT nih, tapi ketika kamu di belakang dan kamu seru-seruan sendiri, it's okay. Menurutku gitu sih. Jadi flirting tuh kadang tuh nggak harus sesuatu yang berbau tentang Seksual bukan gitu. seksual, tapi lebih ke bagaimana kita bisa kontak sama dia secara physically gitu juga sih Iya, menurutku. karena dari fisik turun ke hati. Nah, Iya. iya Allah. Jadi gitu sih. Ya mungkin next bisa kamu coba untuk film horor selanjutnya gitu. Iya, tapi dengan siapa, Pak? Dengan yang mana ya? Tapi ngomong-ngomong nih, emang Apa, Pak? sampai sekarang juga belum nemuin lagi yang yoi gitu yang bisa cantolan Gini, Pak, hati. karena dulu mesti gampang karena kita udah mulai adzan ya, sebentar. Ya terus? Ya, Kalau nggak masuk kan? jadi gini, dulu itu kan waktu kuliah kan banyak lah ya kita kenalan dengan teman-teman, banyak juga yang cewek dan cantik-cantik dan sekarang kan kasusnya kan saya sudah bekerja dengan lingkungan yang kebagian besarnya itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah punya anak gitu loh. Jadi waktu saya pun juga sampai sore di pekerjaan. Sekarang pun juga nggak banyak apa ya, nggak banyak circle yang kebuka gitu loh. Jadi Mmm. saya lebih apa ya, lebih mencari dulu circle-circle yang berjejer-jeran kita pungutin lagi masih apa ada yang menarik gitu loh, Pak. Ya begitulah, Pak, karena sekarang ini apalagi di kota kecil seperti Wonosobo ini kan susah sekali untuk mendapatkan kenalan lah ya. Karena apa ya, ketika kita nggak punya tempat atau circle yang buat kita banyak ketemu dengan orang lain yang seumuran kita dan, potensi buat menjanjikan pasangan itu kan susahnya minta ampun, Pak. Oh gitu. Nggak mau coba yang kayak di TikTok itu? Apa tuh, Pak? Yang gimana sih yang lagunya yang suka sama om-om gitu loh. Oh yang itu ya, Yang Pak. cowoknya 90 berapa, Saking cowoknya sayangi 2000-an. anananana, saya Gitu-gitu sih. masih kecil suka mama ya om-om. Gitu-gitu. Tapi kalau kembali ke circle emang sih bener kadang pertemuan kita sama seseorang tuh bisa jadi surprise, bisa jadi emang sesuatu yang emang kita rencanakan. Jadi contoh kalau kita suka sama si A, kita bener-bener bisa deketin dia, tapi sometimes kita nggak niatan ketemu sama si A si B, tiba-tiba
ketemu aja dan tiba-tiba cocok, jadian, jalan, serius gitu loh kan. Jadi ya kalau menurutku bagaimana kita mau menyikapinya, apakah kita mau santai-santai aja biar surprise atau kita mau coba untuk cari, gue usahain gitu sih Ya menurutku. gue usahain gimana gitu loh ya. Iya, Ketika ini ya mungkin ya, eee, di usia kita dengan pekerjaan dan rutinitas kita itu kan sangat sedikit sekali bertemu dengan apa yang seharusnya kita ketemuin, kayak cewek-cewek yes. dan sebagainya, malah ketemu bapak-bapak, ibu-ibu gitu loh. Ya mungkin anaknya cocok. Anaknya masih kelas 2 SD mbok Oh, pikir. terus? Nah, mungkin apa ya, usaha itu ya mungkin dari teman ke kenalan atau dulu pernah kita ke temen apa, dulu-dulu teman-teman yang sudah sudah lulus Heeh. dan kita bisa mungkin silaturahmi gitulah, ya sepindah silaturahmi kaping-kalih mbukan jodoh. Ini kayak ini ya, udah kepepet tapi nggak verifikatif ya. Jadi udah apa aja yang ada gitu. Aduh. Tapi ya nggak nemu juga karena belum nemu juga sih. Soalnya gini, Pak, ini termasuk juga kayak episode timeline nanti ada episode dengan timeline. Timeline manusia itu kan kadang-kadang banyak teman-teman kita yang sudah pada Menikah. menikah gitu loh. Jadi kita tuh nggak, "Loh kok aku udah kebagian?" gitu. Lah kalau kamu sendiri gimana nih Pak menyikapinya nih Pak? Pasti dalam artian dari ceritamu tadi, aku ada satu pertanyaan deh, ini mungkin menurutmu dari sekian pendekatanmu ke cewek-cewek dan lain-lain, hal absurd apa mungkin yang pernah kamu rasain ke cewek? Atau mungkin hal yang paling kamu bikin kamu tuh bener-bener kayak, "Wah gila sih kok bisa sampai gini?" Gitu loh, kayak ya apapun itu gitu loh. Maksudnya absurd gimana nih? Maksudnya absurd kayak, kok bisa sih gue sampai segininya gitu, sampai mungkin di satu titik dengan si A ini, di titik itu pas kamu sama si A kok gila sih gue dari dulu kok nggak bisa gitu dapetin sesuai yang gue mau dan nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang gue pikirin gitu loh. Pernah nggak sih lo sampai berpikir kayak, anjir gue kok bisa sampai sini sampai di usia kayak gini, teman-teman tadi kayak bilang juga udah pada nikah kok aku belum gitu loh, yang salah tuh di akunya, di mereka atau di Ya di aku, pendekatannya? Pak, ya mungkin di aku juga pendekatan juga, Mhm. ya tadi yang kamu bilang tuh kan gini, soal flirting dan itu, mungkin saya apa, cepat dalam mendapatkan teman, terus Mhm, kita bisa cepat akrab. Tapi kan menurut menurut kamu itu kan, flirting itu adalah yang membedakan kamu dengan teman gitu loh, yang mhm. membedakan sebuah hubungan itu teman atau, Lebih sosial sosial atraktif lawan ah. jenis gitu loh. Ya mungkin mungkin saya nggak berani atau gimana, Tapi nih, kalau masalah ini nih, gue kasih apa, 2 pertanyaan, gimana? pilihannya antara yang pertama atau kedua. Emang lo nggak berani apa lo nggak tahu? Udah, Nggak dari tahu flirting dan itu. berani. Nggak tahu dan berani, berarti nggak tahu gimana caranya, nggak Heeh. berani melakukannya gitu loh. Apa ya gini, kalau misalnya kamu udah dikasih tahu siapa pun, entah dari aku, entah dari teman-teman siapa pun, "Ini dulu caranya gini gini gini, di momen ini." Terus yang membuat kamu nggak berani apa sih? Maksudnya Ragu, Mbak, ak nanti ragu gini, ragu nanti apa ya, dia responnya marah. heeh, responnya nggak sesuai gitu loh. Oh, oke. Jadi tetap ya, maksudnya kamu tetap bakalan menjaga image-mu dalam artian tuh, ya pokoknya aku dipandangkan Sebenarnya manusia enggak, Pak, oh enggak, sebenarnya saya nggak mau, tapi cuma kenapa nggak ini susah berani. berani banget gitu loh, kenapa ini nggak berani banget gitu loh. Oh, oke. Tapi pernah nggak sih kepikiran kita gini deh, kamu pernah nggak sih mikirin seseorang gitu, kamu imajinasiin gitu kan, terus kayak, "Aku harus gini-gini nih, kayak gini ke cewek." Ya apapun yang kamu pikirin itu, pernah nggak sih kayak gitu? Kamu Nggak mikirin pernah sih. cewek tapi suka sama cewek? Suka kan? Ya maksudnya ya Oh gimana suka. sih gimana sih, gimana konteksnya gimana? Ini kok ambigu banget gitu loh, buat Enggak dikira aku mau cari bahan-bahan apa enggak gitu loh. bukan gitu, dalam artian pernah nggak sih kamu tuh berpikir pas lagi deket sama cewek gitu kan, terus mungkin pas malamnya atau pas di rumah kamu berpikiran, "Wah, kayaknya seru nih besok bisa jalan lagi sama dia, bisa pegangan tangan Ya sama dia." Gitu. iya dong, kemarin kan normal kan. Tapi Heeh, ketika mau melakukannya pun juga gimana gitu loh, maksudnya, eee, the right time, the right place gitu heeh, loh. Itu aku nggak yang bisa intuisiku itu kayak nggak masih main nggak nggak main. main di situ gitu loh. Maksudnya ada kan orang yang kayak kayak kamu juga kan mesti, canggih banget nih menentukan momen, "Oh ini momen kita harus gini, oh ini kita harus, feedback-nya seperti ini." Nah sementara aku ki yo nggak tahu gitu loh harus bagaimana gitu, ini gimana gitu loh. Tapi pernah nggak sih satu nih mungkin,
eh sebagai cowok kan kita bisa mengatraktif cewek dalam banyak hal ya. Pasti Bener. buat kalian para pendengaran juga nih, Ardi itu sebenarnya itu dia orang yang kreatif. Dia bisa bikin segala sesuatu yang DIY banget, bisa bikin segala sesuatu yang ya handmade dia sendiri maksudnya. Dan dia juga aku tahu musisi juga bisa main gitar dan main musik lah segala macam, nyanyi dan lain-lain. Pernah nggak sih kamu tuh mengattract cewek dengan skillmu? Dalam artian kamu nggak hanya yang biasa-biasa aja, tapi bener-bener mix something yang emang kamu bisa untuk khusus untuk dia gitu loh. Itu belum, Pak. Masih saya mungkin punya banyak potensi, cuma untuk apa ya namanya ini kayak mengumpulkan semua energi Ah, dan apa senjataku buat satu titik itu kayaknya belum pernah dan belum berhasil juga, Pak, kayaknya, Pak. Tapi ini ada cerita mungkin bisa dibahas kita kan beberapa waktu yang lalu kita pernah main ke sebuah kafe mhm, terbuka terus saya nyanyi kan. ah Saya nyanyi terus kemudian pas pulang ke apa ke bangku kita itu ada cewek di stand minuman, jadi dia mhm, kayak kasir gitu, mhm. terus dia itu senyum-senyum sama aku, Pak. Aduh, suruh bayar, kamu belum bayar Enggak, gitu. maksudnya kayak 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 mau say hi, mau Ah, gimana, padahal kan, sebelum aku nyanyi itu enggak, iya tapi itu. setelah aku nyanyi itu kayak kayak gimana Yes. gitu. Lah itu sih menurutku kamu bisa mengoptimalkan ketika kamu tadi bilang flirting-mu kamu nggak berani atau nggak jalan dalam artian mungkin kamu juga masih ragu dan lain-lain. Kamu bisa ngelakuin sesuatu yang emang udah biasa kamu lakukan dengan potensimu, dengan keahlianmu karena kembali lagi setiap orang itu nggak semuanya itu punya kemampuan. Aku Iya, yakin cowok kadang ada yang hanya memanfaatkan gantengnya tapi dia bodoh juga ada yang cuman kaya tapi dia jelek juga ada, segala macam tuh punya power, aku bilang apa ya, kartu as kartu untuk as ya. dipakai ketika emang dari solusi-solusi yang lain nggak masuk ke diri dia, dia bisa pakai kartu as itu untuk mencoba nge-flirting si ceweknya ini atau memberikan kesan ke ceweknya itu bahwa, "Aku nih beda loh, aku spesial," kayak gitu-gitu sih. Oh, iya 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 iya. Ya itu sih mungkin salah satunya, karena gimana ya, seorang cewek ketika dia dispesialkan, dia pasti akan merasa, "Ah, Kak, gitu loh, kayak kok spesial buat aku gitu sih. Jadi ya mungkin next kamu bisa iya make something lah, maksudnya kamu mungkin bisa bikin lagu khusus untuk dia, atau mungkin kamu nyanyiin sesuatu ini sedikit juga ya pengalaman ini juga Gimana kayak, gimana? aku pernah nih deketin cewek, ya aku nggak tahu ya kalau dia udah punya cowok, ya setahuku waktu itu belum gitu kan, waktu itu belum, maksudnya nggak cari tahu lebih tepatnya nggak cari tahu, bodo amat dia mau cowok atau enggak. Dia waktu itu ultah dong, Mhm, dia ultah segala macem, terus ini, gue kasih, video gitu, khusus kan gue magician juga kan, bikin video khusus, ada kartu, intinya kartu efeknya itu ada kartu, muncul foto dia, terus foto dia itu aku ubah jadi ucapan happy birthday, terus akhirnya aku ubah lagi kartu dari satu kartu itu berubah jadi, foto dia sama, apa sih, kayak, something gitu, ada sesuatu gitu kan, terus kayak gitu, aku kirim ke dia videonya, sama dia di-posting dong. Di iya, Instagram, tapi kan nggak ada mukaku, cuman badanku doang, mukaku nggak aku crop kan, cuman badanku mhm. sama tanganku doang. Nah, setelah itu dia tuh bener-bener kayak caption-nya pun thanks banget, kayak teksnya tuh kayak thanks seneng banget. Aku nggak peduli waktu itu dia thanks sebagai teman atau enggak, dan ternyata setelah itu dia masalah sama cowoknya gara-gara video itu gitu kan. Dia berantem dan lain-lain dan sampai Putus? nggak tahu, waktu itu sih belum. Oh, belum. Tapi sampai titik itu dia jadi curhat ke aku, jadi kayak, "Ah, Heeh heeh. cowokku tuh gini ya, dia tuh padahal apa-apa dari temanku aku kayak posting foto, video dari kamu, terus dia marah-marah gini gini gini." Lah di poin itu tuh juga right time in right moment juga. Wah, Dia juga ngobrol curhat sama aku, terus aku kalau semisal aku bener-bener kayak bilang, "Alah cowok kayak gitu udah putusin aja, udah oh, lama deh," diputusin sama tuh? aku. Waktu itu sempet break dia, tapi karena aku waktu itu juga nggak deketin dia banget, kayaknya balikan lagi sih. Karena gitu sih, jadi Jadi itu cara tutorial jadi perusak ya hubungan oh, orang lain ya? enggak sih enggak sih, dalam artian kadang kadang Aduh. gitu, maksudnya, mau kita hanya untuk sekedar memberikan sesuatu yang spesial, tapi kan kadang penerimaan mereka sangat spesial. Oh, Kadang ya. kalau kita memberikan sesuatu yang biasa, karena kita khusus, karena aku bilang tadi khusus untuk seseorang, kadang merekanya juga menerimanya spesial. Kadang kalau kita memberikannya spesial, buat mereka mungkin sangat spesial. Ya kayak gitu, pasti ada satu step lebih tinggi karena mereka yang menerima kan.
Mereka Bener menerima bener banget. sesuatu gitu sih. Oke Jadi ya, ngomong-ngomong Instagram kamu apa, Pak? aduh Instagram ya Eh, underscore Sam Camelo underscore. oh nah itu bagi cewek-cewek, bagi Iya. cowok-cowok yang misalnya cewek-ceweknya nge-follow dia, hati-hati Aha. aja. Iya, enggak sih kalau aku followernya cowok semua kok, Waduh. tenang. Gitu sih. Oke. Terus apa ini, Pak, akhir lah ya, Nah, iya kalau gimana kesimpulannya nih? apa gitu, aku harus bagaimana nih? Ya, Kita, apa ya ceritanya, saya meminta saran dari dokter cinta atau apa sih, dokter apa enggak gitu. sih, kalau aku sih gini sih, karena aku juga udah kenal lama kamu, kadang kan ya tadi, kembali tadi, aku tahu kamu punya kemampuan, aku tahu kamu punya potensi. Menurutku ketika emang kamu nggak bisa melakukan apapun yang saran dari teman-temanmu, entah itu suruh voting, harus bagaimana pendekatan ke cewek sesuai dengan yang biasanya teman-temanmu lakuin dan itu nggak cocok buat kamu, ya you can do something that you can do gitu loh. Jadi kamu bisa ya udah ngelakuin dengan mungkin kamu bikin lagu spesialin buat dia atau mungkin kamu bisa make something. Kamu kan juga DIY banget kan bikin sesuatu hal yang kadang absurd sampai absurd banget tuh bisa gitu kan. Ya udah bikin aja spesialin aja buat dia. Jadi itu menurutku juga bisa jadi poin plus buat si cewek gitu loh. Siapa Oke oke tahu oke, siapa tahu bisa dapat ya, yo gitu dan sih. mungkin bisa langsung ke jenjang yang lebih serius. Iya Aduh, siap, serius apa nih serius? serius band, Serius. bubar. Oke, seperti itu aja. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu lah dari saya yang mungkin nggak seberapa ini, yang hina ini. Waduh. Enggak dong, enggak hina sih enggak, cuman Apa? kasihan. Aduh. Yang kan tadi kamu bilang di Apa? awal sih, Apa tuh? yang kayaknya cewek bilang nembak kamu terus kamu di cewek sama ceweknya bilang najis gitu. Oh enggak ya? Oh enggak, Enggak. gitu sih. Ya semoga kalian bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat di sini, atau enggak kalau misalnya kalian tuh pengen ada Kak Sam lagi di sini ngomongin soal cinta dan apa, perbuaya-buayaannya Perbucinan. perbucinan gitu loh. Boleh bisa di komen nanti di IG-nya atau IG saya juga bisa, atau IG Formasi juga di forum Formasi. Tentunya bisa kalian coba ya, Bu An. Kita nanti bisa akan membuat konten-konten yang lebih eh, bermanfaat lagi seputar cinta. Oke, seperti itu dulu. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa eh, podcast cerita cinta itu ada setiap malam minggu. Oke, bye bye.